Terima kasih ya, Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar LDR, dan kita masih bersama para politisi luar biasa, berbeda partai tetapi tujuannya sama-sama ingin masuk surga. Karena tadi bahas masalah surga masalahnya. Jadi di PKB itu sudah biasa, politik adalah ibadah. Gitu di PKB itu, politik adalah ibadah. Oke. Alhamdulillah sama ternyata ya. Visinya sama. Visinya sama. Visinya sama. Oh, koalisinya gimana ini? Belum. belum ada. Masalah koalisi masih koalisi kita. Koalisi ya? Masih koalisi yang periode sekarang kan. Iya. Sekarang masih alot nih. Enggak, kecuali PKB belum. Pilkada serentak kan belum, baru mau pileg nanti kita. Oke. Ketum saya masih capres. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa di layar demokrasi ini ada intermezzo dulu. Ini ada harus jawab cepat. Ya. Jawab cepat itu saya kasih pilihan 2 kata. Nah, bapak-bapak di sini harus menjawab. Kuis. Memilih satu ya. Waduh, ada kuis Nanti juga ya. hadiahnya dari siapa nih? Dari senior biasanya. Dari senior. Oke. Saya ke Kang Deme dulu. Ya. Jadi bupati atau jadi ketua Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat? DPRD Jawa Barat. Wah, masa? Iya. Kenapa nggak memilih? Kan masih ada ketua. Absurd dong. Oke. Nah, sekarang untuk Kang Johan nih. Nah, ini. Politisi atau pengusaha? Politisi. Oke, berarti sudah nyaman ya jadi politisi? Iya. Oh, nyaman. Karena mengabdi. Salah ini pertanyaannya. Jadi larinya ke sana nih. Nah, ini untuk senior. Tapi senang mengabdi saya. Oke. Jadi gubernur Jawa Barat atau tetap di DPRD provinsi? Ya politisi lah. Kalau politisi kan bisa di DPRD, bisa jadi gubernur. Jadi lebih cerdas. Jadi tetap jadi anggota DPRD intinya. Intinya jadi anggota DPRD. Kan gubernur jabatan politik. Iya. Dewan juga sama politik. Tapi kan beda ininya Kang, topoksinya kan. Nggak apa-apa, jadi politisi. Kalau jadi politisi itu bisa jadi dewan, bisa jadi gubernur juga. Bahkan bisa jadi presiden. Wah, iya. Makanya tepat. Pilihan saya politisi. Ya politisi. Oke. Karena di kita sebagai pengusaha kan perlu berpolitik. Dimanapun politik itu penting. Semua dunia butuh politik. Iya. Politik ekonomi, politik usaha dan Ya, karena segala satu yang berada di kita adalah produk politik. iya juga, dong. kan? Semua. Benar. Manusia itu zona politika. Jadi manusia itu adalah makhluk politik. Oke. Artinya nggak mungkin manusia terlepas dari kehidupan berpolitik. Nah, tinggal kan orang memaknai politik itu beda ya. Ada yang politik itu katanya namanya jahat, politik itu katanya telengas. Sebenarnya nggak begitu. Politik itu tadi kalau dibawa ke urusan pengabdian, ibadah, itu segenggam kekuasaan atau daripada segudang kebenaran. Dengan kekuasaan kita bisa merubah beribadah banyak, bisa merubah nasib orang banyak gitu kalau dengan berkuasa ya. Ya. Tapi kadang-kadang kita benar tidak berkuasa nggak bisa melakukan apa-apa juga. Tinggal caranya aja, Kayak seperti pistol kan. Meraih kekuasaannya Ya. itu harus jalannya Kalau seperti politik apa. pistol itu kemudian dipegang oleh orang jahat, kan politik itu seperti senjata. Ya. Maka akan digunakan untuk kejahatan. Meskipun di minggu kemarin saya pernah sampaikan kata filsuf Prancis Voltaire kalau politik adalah seni merancang kebohongan. Iya, iya. Bukan kata saya. Kalau saya nggak sepakat dengan itu. Mungkin itu salah satu strategi. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau saya Strategi. salah besar. Menurut saya. Justru kalau berpolitik dengan kebohongan, maka itu nggak apa namanya keluar dari tujuan cita-cita mulia berkuasa itu sendiri. Oke. Bukan kebohongan menurut saya, tapi sesuatu hal yang belum terbukti di masa yang depan, itu namanya bukan kebohongan. Supporter kayaknya teman politik kayaknya. Supporter. Sesuatu yang belum terbukti. Curiga teman politik itu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kang Deme kan sekarang akan punya wilayah yang lebih luas gitu. Tentu misalkan dari strategi nih, ada nggak perubahan strategi? Misalnya dikaitkan dengan situasi sekarang, misalnya perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat. Ya walaupun sebenarnya strategi nggak harus dibilang, tapi ini bukan strategi atau cara dilakukan untuk bisa sukses melenggang ke
DPRD Jawa Barat? Gini ya, kita ini kan tadi Kang Johan sampaikan bahwa ini kan urusan ikhtiar. Kalau bicara strategi tentu punya strategi semuanya. Namun Pak Johan senior dalam aktif sosialisasi kan, apalagi orang tua kita Pak Yodi ini kan juga sudah sangat lama paham betul. Yang penting itu investasi sosial. Kan berpolitik itu adalah judulnya itu mari bergaul, bersilaturahmi, bicaring, networking. Itu aja, dan itu tidak pernah kita hentikan selama ini. Kita kenal orang, ada yang bisa dibantu, minta tolong kita bantu yang bisa dibantu, ada yang bisa diadvokasi kita advokasi, kan begitu urusannya. Nah artinya strateginya tetap sama aja. Strateginya hari ini kita masih silaturahmi dengan banyak orang, kita masih terbuka untuk tamu banyak-banyak gitu. Meskipun kita harus istirahat pulang dari kantor kadang-kadang. Nah jadi betul kalau politik itu di Dewan itu bukan kerjaan gitu. Kita ini pengabdian, artinya tentu kita harus menerima resiko apapun. Seperti gaji ya, gaji kita itu standarnya jelas. Gaji pokoknya berapa sih? Yang lainnya tunjangan, dan itu dipotong-potong. Kemudian ada konstituen yang dari yang melahirkan, padahal kita nggak tahu buat anaknya, yang cicilan motornya, atau banyak urusan-urusan masyarakat yang kadang-kadang personal yang harus kita juga bantu. Padahal seharusnya kan tugas DPRD sendiri, anggota Dewan sendiri, itu kan mengadvokasi hak kewarganegaraan, mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan fasilitas umum yang ada. Itu aja. Dan itu juga kalau urusan kewenangan DPRD Jawa Barat dan DPRD tingkat kabupaten kota sebenarnya beda lagi dengan DPR RI. Kita ini kan hanya tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Jadi DPRD kabupaten kota dan provinsi ini sebenarnya tidak begitu kuat posisinya sebagai lembaga legislatif. Beda dengan DPR RI yang mereka punya hak budgeter, mereka punya hak legislatif, mereka punya hak kontrol. Kita ini hanya fungsi. Gitu, jadi gini, bersama-sama kita dengan ini eksekutif. Anggota DPRD itu di dalam undang-undangnya kan seperti wakil rakyat. Tetapi di Permendagrinya kan gitu Pak. Di dalam kedudukannya kita ini pejabat daerah yang bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Level kita cuma eselon 1B kalau saya. Jadi kalau saya sama Kasepuan Kang Yod ini diibaratkan setara dengan eselon 1B, berarti Dirjen dan Sekda Jawa Barat. Jadi kalau nanti bicara demokrasi, ya mangga lah nanti kita evaluasi semuanya bahwa kita tidak sejajar dengan pemimpin daerah. Bahwa DPRD ini tidak sejajar dengan gubernur. Kang Demi ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasik nggak sejajar kekuasaannya dengan Pak Bupati, karena hanya setara dengan pejabat eselon 2A, yaitu Sekda kabupaten, kan seperti itu. Kita ini bawahannya Mendagri. Kita bawahannya Mendagri. Beda dengan DPR RI. DPR itu pejabat negara. Nah ini kan harus dipahami juga bahwa ini kan kita ini punya undang-undang pemerintahan daerah. Dan kita ini kan otonomi daerah kita ini bukan federal. Otonomi daerah kita ini tetap berkesinambungan dengan pusat. Artinya tidak boleh bertentangan. Makanya tadi tugas pembantuan. Posisi kita adalah penyelenggara pemerintahan di daerah bersama dengan eksekutif gitu. Jadi pemerintah daerah itu siapa? Pemerintahan daerah itu apa? Pemerintahan daerah itu ada pemerintah daerah dan DPRD. Nah, jadi sebenarnya eksekutif sangat full power. Lembaganya mungkin sama dengan bupati. Betul. DPRD sama sejajar dengan gubernur, tapi kewenangan bupati, gubernur mereka bisa melakukan bisa berjalan tanpa harus juga ngotot dapat setuju DPR. Jalan aja. Nggak setuju, jalan aja. Pemerintah pusat loh itu masalahnya. Beda dengan anggota DPR. Anggota DPR beda. Kacaunya berarti sekarang kalau kemudian
Pemda menuju. Nah ini masyarakat harus tahu ya. Oke. Jadi anggota DPRD itu bukan dewa segala tahu, bukan, ya kan? Memang kita sering dikaitkan dengan 3 fungsi, ya kan, dari mulai kita sebagai perencana anggaran, kita sebagai pengawasan, juga kita pembuat peraturan daerah. Ya pada akhirnya fungsi itu tetap berjalan walaupun tidak maksimal. Tetapi seringnya ini, kayak Kang Dem itu datang ke rumah, ada yang mau lahiran. Itu kerja-kerja seperti itu banyak ya. Ibaratnya ya anggota DPRD itu ya dari A sampai Z kehidupan harus diurus. Makanya nggak mengenal jam kerja kita kan. Oke. Jam kayak ini ya, kayak dukun beranak ya. Kang, saya kembali ke pertanyaan itu. Kalau misalnya sekarang mau menuju 2 periode gitu ya. Kemudian kan berarti tapi Anda menikmati kan sebagai menikmati. Saya sering mendengarkan dongeng dari kesepuhan. Bagaimana nikmatnya menjadi anggota DPRD. Nah ini multi tafsir bagi saya ngomongin soal nikmat. Kalau nggak ada nikmatnya nggak bakal nyala. Iya, nah itu saya mau lari ke sana Ya pertanyaannya. nikmatnya itu begini. Terima kasih. Terima itu nikmat sekali. Gini Bang, bahagia itu adalah bukan masalah materi. Ketika kita bisa membagikan orang lain, nah itulah kebahagiaan bagi anggota dewan. Masih belum beres kan? Masih belum beres, Johan. Ngomongin soal ada perbedaan strategi nggak kalau dari yang kedua periode? Walaupun sekarang kan udah mulai kepetakan. Kan, Ya mungkin bagaimana bergeser ya. 5 tahun ini pasti ada budaya yang bergeser dari budaya 2019 dari sisi milenial, dari usia segala macam ada pergeseran mungkin. Mungkin 2019 60% masih bisa tatap muka. Tapi 2024 mungkin kebalik gitu loh. 40% tatap muka, 60% dengan teknologi, dengan daring. Luringnya ya cuma sekitar 40%. 60% mungkin bisa ada serangan udara kan gitu. Tapi dalam kata positif ya, karena apa namanya, ya ke depan kelihatannya masyarakat sudah makin melek. Insya Allah kita sudah komitmen dengan semua partai. Sama-sama kita memberantas apa yang selama ini dianggap kebusukan ya di dalam kegiatan pesta politik kayak money politik atau politik uang. Kelihatannya masyarakat hari ini sudah tidak tertarik untuk itu. Saya yakin hari ini masyarakat sudah memahami bahwa mereka itu mengamanatkan nasib kehidupan 5 tahunnya kepada para calon anggota DPRD dan DPR itu memang berdasarkan pilihannya masing-masing, hati nuraninya masing-masing. Jadi saya menitipkan nasib saya kepada Johan untuk mengatur hidup saya, gitu kan, selama 5 tahun, ya kan, nasib masyarakat kepada DPRD. Jadi itu seperti itu ya. Jangan berprasangka bahwa masyarakat hari ini image-nya seperti itu, caleg juga 2024 akan sama seperti yang asal, enggak. Kita sudah komitmen. Kalau Kang Dodi kan apalagi sudah punya pengalaman luas, panjang dengan durasi 8 periode. Kalau setiap proses seperti ini mau pemilu gitu ya, mau pileg itu berbeda strategi guys setiap tahunnya. Karena kan beda zaman. Kang Yod mah jadi, tidur juga jadi kan, iya, sudah teruji. Iya, itu pertanyaannya gitu. Sudah teruji Kang Yod mah. Pertama 8 kali sistem pemilu. Oh, iya. Dulu kan saya mengalami nomor urut. Jadi kita melakukan pemenangan pemilu bagaimana supaya partai menang sebanyak-banyak. Kan dapat kursi dibagi nomor 1, nomor 2. Terus pernah juga dengan sistem terbuka tertutup kan. Kalau tidak mengalami BPP kembali ke nomor urut. Sekarang kan terbuka. Pasti saya kira strateginya beda-beda lah gitu. Tapi saya punya strategi sederhana aja dari waktu ke waktu. Apa itu? Yang pertama
Dari nama juga saya mah sudah bikin Nah, strategi. ini. Minta suara, minta suara. Nama saya minta kan suara, ya. agak Minta suara berarti. Kalau musim kalau pemilu, musim pemilu nama saya jadi Iyot minta suara. Dan itu berarti itu strategi yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Nggak berubah. karena saya suka sering dengar kalau ketemu tuh pasti itu aja. Yang kedua, ya sekarang kan dipilih rakyat. Jadi bagaimana penampilan sosok Iyot Mintarada atau siapapun dari Partai Golkar atau mungkin dari partai lain itu, dimanapun kita berada, sebagai apapun jabatan kita harus memberikan nilai tambah bagi kepentingan masyarakat dan lingkungannya. Jadi kalau siapapun anggota, kalau dia sudah mampu memberikan nilai yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan lingkungannya, saya kira rakyat insya Allah akan memilihnya. Dua strategi itu yang Dan itu dua strategi itu bagi saya sudah tidak terbantahkan lagi oleh siapapun. Karena memang apa kan selalu menang. Selalu menang. Betul nggak? iya betul. Berurutan biar menang. Biar menang. Kalau apapun jabatan kita, kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat tidak memberikan nilai manfaat bagi kepentingan rakyat dan lingkungannya, buat apa pilih mereka? Betul. Kan gitu. Iya. Betul nggak? Leres. Sudah pintar. Masyarakat sudah melihat ini. Sudah melihat, Ini kan Mang gitu. Yot, ini Mang Demi, ini Johan. Iya, kan seperti Gitu itu. kan. Tapi ada Track recordnya lah, track recordnya mungkin sudah. Apa? Yang Kang Johan sampaikan, hoax. Nah ini yang hari ini lebih parah dibanding money politik sebenarnya. Itu berdampak memang ke secara pribadi. Bukan, berdampak terhadap kesatuan anak-anak bangsa. Nah, artinya gini, kita ini politisi bukan hanya ingin sekedar jadi, dilantik dan berkuasa. Kan tadi Pak Yod bilang, Khairunas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Jadi buat apa? Jadi penguasa itu manfaatnya kan gitu. Iya. Nah, maksud saya gini, dalam pemilu ini kita ini bukan hanya harus jadi, tapi juga harus memberikan pendidikan politik kepada konstituennya masing-masing. Artinya jangan sampai ada ujaran kebencian, apalagi di era Hari teknologi ini. digital. Ya, ini. meskipun pada Medianya akhirnya terbuka sekarang. pada akhirnya memang politik adalah jalan kekuasaan kan sebenarnya pada media pada kekuasaan sekaligus tadi media Ya, kemanfaatan. jadi gini, politik itu kan identik dengan kekuasaan. Jadi dalam sebuah negara yang demokratis, kalau kita ingin merebut kekuasaan, ya lewat pemilu. Kalau kita berkuasa, kita bisa berbuat apa saja yang positif untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Oke, Cuma persoalannya prosesnya harus baik, Mekanismenya, betul. harus baik. Tidak boleh kita Menghalalkan segala menghalalkan segala cara, menjelekan, melakukan black campaign dengan sesama kader partai, dengan sesama kader partai yang lain. Oke. Jadi kita boleh berkompetisi secara sehat, kan gitu. Oke, baik. Kita kembali lagi. Masih ada satu segmen lagi, kita akan elaborasi lagi. Nanti kita akan bicara sesuatu yang penting ini di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi Radar.